pada malam hari ini, yaitu tepat pukul 22.43 pada tanggal 12 bulan 5 2022, sekitar 2 minggu yang lalu atau 1 minggu lalu, saya kehilangan seorang sahabat yang sangat baik buat saya. Saya tidak pernah menyangka hal itu bakal menjadi hal terakhir pertemuan kami, yaitu pada tanggal 29 April 2022. Pada sore hari itu kami, dengan singkat cerita, kami main tenis meja, dan pulangnya pada saat itu saya tidak merasakan hal-hal yang janggal, tidak merasakan hal-hal yang aneh, dalam arti hari itu hal-hal yang biasa saja. Entahlah, hari itu ternyata adalah hari terakhir saya bersama teman saya, atau lebih tepat saya sebut sahabat. Dia bisa saya sebut sahabat sekaligus sepupu saya. Kami sering berjalan kemana pun kami mau. Ketika kami dalam keadaan galau, kami dalam keadaan sedih, kami dalam keadaan susah, kami selalu bercerita, kami selalu bertukar pendapat, entah itu tentang dunia pekerjaan, entah itu tentang yang orang muda sering sebut sekarang tuh cinta. Itu sering kami ceritakan juga. Tetapi dalam kehidupan kami terlalu banyak kami ceritakan tentang pekerjaan kami. Untuk masa-masa ke depan, kami selalu bercerita, kami selalu bertukar pendapat tentang rencana-rencana apa yang ingin kami lakukan ke depan, dan apa yang terjadi sekarang pun kami ceritakan. Sering saya meminta pendapat kepada dia, dan sering juga dia meminta pendapat kepada saya. Pekerjaan kami berbeda, namun tetap sama. Kalau dia kerjanya di sekolah dan berurusan dengan anak-anak SD, sedangkan saya terjun ke dunia masyarakat, dalam arti melayani masyarakat. Saya seorang staf pemerintahan desa di kampung saja, guys. Oke, pada malam hari ini saya menceritakan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan saya dan yang saya alami. Saya merasa hidup ini sangat singkat. Lakukan apa yang baik, dan semoga itu bisa teringat oleh semua orang. Jauhi pertikaian, jauhi kesombongan. Intinya lakukan hal-hal yang baik saja, karena kita tidak tahu sampai di mana kehidupan kita. Dan yang paling terkenang dalam hidup saya, dan yang paling membuat saya merasa hidup sangat singkat, adalah ketika saya melihat teman saya terbujur kaku, dan saya masih merasa tidak percaya akan hal itu. Saya bercerita kembali, kami waktu sore itu main tenis meja, dan saya tidak merasakan apa-apa, dalam arti saya tidak ada firasat buruk. Kami seperti biasa saja. Awalnya pada siang hari ada dia chat saya, dia tanya main ke hari ini, saya bilang main. Kemudian saya balas chatnya dia itu, saya bilang ayo sekarang, saya bilang gitu kan. Nah, pada saat itu namanya juga kan bercanda kan, dia jawab, masa jam segini? Terus dia bikin emoji, dalam arti apa ya istilahnya anak zaman sekarang itu ya, gambar-gambar lucu seperti itu. Dia buat tersenyum, ketawa lah istilahnya seperti itu. Dan selang 1 jam kemudian saya chat dia, ayo, saya bilang gitu. Nah, dia bilang kamu sudah siap? Saya bilang siap. Oke, dia bilang. Nah, pada saat itu
saya bercerita lagi, ban motor saya itu bocor karena saya ingin singgah ke kantor desa mengambil peralatan. Perlu diketahui pada saat itu adalah waktu libur hari puasa, kan ada liburannya setelah itu, atau disebut Idul Fitri atau apa. Nah, seperti itu istilahnya. Pada waktu itu libur, dan ketika motor saya bocor kan saya mau ngambil laptop, printer, dan kelengkapan lainnya seperti buku-buku yang ada, berkas-berkas yang ada untuk melanjutkan pelaporan kami. Di akhir tahun kan ada seperti itu, setelah kegiatan harus ada pelaporan atau sering disebut SPJ. Pada saat itu motor saya bocor, sahabat saya atau teman saya ini mengatakan kepada saya, kenapa kamu tidak tinggalkan saja di bengkel di situ. Nah, setelah itu saya bilang saya mau ke kantor untuk mengambil printer, dan itu kasihan kamu nanti, saya bilang gitu. Nah, pada saat itu dia bilang nggak apa-apa, nanti kamu ikut saya saja, nanti kita sama-sama ngambil printer sama laptopmu. Singkat cerita saya bilang oke, dan saya kasih tinggal motor saya itu di bengkel. Nah, pada hari itu saya sempat bercanda dengan dia. Saya bilang begini, kan hari itu kan hari Jumat. Nah, kebetulan kampung mengadakan kegiatan gotong royong. Saya bilang kalau bahasa Tunjung seperti ini, punya ya marah di Nikno, dalam arti siapa yang kasih bersih di sini kok bersih betul, saya bilang gitu. Nah, dia tuh ngerti maksud saya itu nyindir ya, karena dia nggak ikut royong. Pada saat itu dia jawab, tadi saya ikut royong tapi di gereja, pas mau pergi royong nggak ada orang, jadi saya balik. Dia bilang oh begitu, saya bilang. Nah, singkat cerita kami sampai di tempat tenis meja tadi untuk main, dan pada set pertama saya ceritakan, set pertama saya kalah, set kedua saya kalah, set ketiga saya kalah, dan set keempat saya kalah. Yang keempat saya menang, dan set kelima saya kalah. Dia mengatakan kepada saya gimana, dalam arti tanya apa main lagi apa tidak. Saya bilang tidak, dan saya bilang tidak karena keadaannya saya kalah terus waktu itu. Nah, dalam singkat cerita kami pulang dan singgah ke kantor desa, sempat kurang lebih nggak tahu berapa menit dari situ ya, yang saya kira itu lumayan lama karena saya sempat meminta supaya dia masuk ke kantor istirahat sebentar gitu kan, karena saya ngambil laptop 2, printer 1, dan berkas-berkas lain masuk ke dalam tas itu ada 2, printer 1. Nah, setelah selesai saya berkemas semua, dan satu tas saya kasih ke dia bikin ke depan motornya dia itu, kemudian satu printer saya pegang dan satu tas di bahu saya. Kemudian kami pulang, dan setelah sampai di rumah saya mengantar printer di dalam rumah, kemudian saya tutup lagi dan kami pergi mengambil motor di bengkel tadi. Nah, singkat cerita sampai di bengkel tadi saya ngambil motor dan membayar untuk pergantian ban di dalam itu, cus sering kami sebut cus. Dan setelah itu saya lihat ke belakang sudah tidak ada dia. Nah, biasanya tuh kami tuh santai dulu di tempat saya di sini. Nah, hari itu nggak tahu kenapa, mungkin ada sesuatu hal yang membuat dia harus cepat pulang. Dan lebih singkat cerita lagi, sudah malam, ada kakak saya telepon saya, dan hal yang cukup mengejutkan. Dia bilang begini, apa kamu tahu si teman kamu ini sakit, pingsan tadi. Nah, setelah itu saya bilang saya nggak tahu apa-apa, tadi kan kami lagi main. Nah, setelah selesai main itu kan ada kakak saya telepon tadi kasih tahu itu. Saya anggap itu kasih tahu aja lah, biasa, karena dulu kan dia pernah pingsan seperti itu. Nah, selang berapa menit kejadian itu, waktu kakak saya telepon tuh saya bantu kakak saya yang dari Leban. Karena mobilnya bocor depan rumah. Nah, saya bantu dia ganti bannya, derek dan sebagainya, pakai pokoknya bantu lah seperti itu, karena saya anggap teman saya ini tadi atau sahabat saya tadi baik-baik saja. Selang hampir sekitar 13 menit ada kakak saya perempuan, itu istrinya petinggi telepon. Dia bilang, kamu sudah tahukah kalau si kita sebut saja namanya si Hesron dalam keadaan tidak sadarkan diri seperti itu. Nah, di situ saya mulai ada firasat.
firasat saya mulai tidak baik pada saat itu. Saya merasa hal-hal yang intinya sudah melebihi kejanggalan, sudah janggal lah seperti itu kan. Nah, setelah selesai telepon, saya refleks telepon lagi petinggi, karena yang di informasi tadi kan petinggi ngebawa ke rumah sakit. Saya telepon, beliau sempat terdiam waktu saya tanya, dan beliau mengatakan bahwa keadaannya seperti itu, dalam arti sudah tidak punya harapan dan hanya perlu mujizat Tuhan saja. Pada saat itu saya terbengong, dalam arti saya diam dan seperti saya menangis di dalam hati. Saya istilahnya bingung pada saat itu, dalam arti saya istilahnya kita di sini tuh bengong lah gitu. Akhirnya saya tanya, betulkah sebenarnya itu? Beliau coba diam saja dan kemudian saya matikan HP. Dan pada saat itu ada teman saya di rumah, ada 2 orang, ada 3 orang teman saya, dan saya bawa teman saya yang satu ini namanya Adrianus, dan kami langsung berangkat ke Bingkang Bigung di mana rumah sakit itu berada. Di tengah perjalanan saya melihat bahwa motor saya ini sudah kehabisan minyak, dan untuk menghindari supaya tidak ngeret, akhirnya kami isi minyak. Nah, dalam waktu isi minyak ini saya buka WA dan di situ sudah ada berita yang tidak baik, dalam arti berita duka. Nah, di situ saya menangis, di situ saya terdiam. Cuman saya masih punya harapan, saya masih berharap pada waktu itu. Dan setelah isi minyak saya berangkat langsung, pokoknya istilahnya ngebut lah waktu itu. Sampai di rumah sakit saya melihat teman saya sudah terbaring kaku dan saya terdiam. Saya tidak merasa hal itu benar-benar terjadi. Saya merasa itu seperti kita membuat konten saja waktu itu, dan saya tidak percaya akan hal itu waktu itu. Saya melihat kakak sepupu saya ini, dalam arti kakaknya si Hesron ini menangis waktu itu. Banyak yang menangis pada saat itu. Nah, di dalam hati saya sebenarnya menangis, cuman saya kuatkan hati. Dan pada saat itu saya pegang tangannya, dan ibunya pegang tangan saya dan buat di dada si Hesron ini. Oke. Setelah itu selang berapa menit saya pegang kepalanya, dan waktu itu saya datang tuh masih panas badannya, dan saya pegang kepalanya, tiba-tiba kepalanya sudah dingin, dan kemudian perawat melepaskan semua yang ada di badan dia ini, di tangannya kayak nimbus. Kemudian intinya saya tidak percaya hal-hal itu terjadi, dan memasukkan ke dalam ambulan. Waktu itu saya pegang kakinya udah dingin, dan pada saat itu saya pergi pakai motor, dan pulangnya saya minta teman saya bawa motor dan saya ikut ambulan. Di dalam ambulan saya sempat bercerita dengan supir ambulan itu, kedekatan saya dengan teman saya ini. Intinya saya seperti merasa di depan tuh hanya melihat dia tuh sakit saja, seperti teman saya belakang, dan saya masih belum percaya hal itu benar terjadi. Dan ketika sampai di rumah duka, sampai di rumah, orang sudah banyak di situ, dan keluarga menangis semua pada saat itu. Saya masih kuat saat itu. Malam pertama saya tidur di situ, artinya saya menemani sahabat saya ini, teman saya ini. Dan malam kedua pas pagi dan sorenya saya pulang ke rumah. Oke, pada malam pertama itu saya tidur di situ sampai pagi, artinya saya tidak tidur, bukan tidur, saya tidak tidur, saya menemani dia. Dan saya pulang ke rumah untuk print foto pada saat itu, dan bangun paginya saya lihat di etalase itu tidak ada bingkai. Kemudian saya bingung pergi ngambil. Nah, ini perjalanan pertama saya di hari itu tidak ada dia. Memang biasanya sering tidak ada dia, tetapi kebanyakan ada dia ikut saya waktu itu. Hampir setiap hari dia ke rumah ini, maksudnya ke rumah saya ini, dan kami berteman sangat akrab. Istilahnya kami berteman tuh sejak SMP sampai kami ke SMA itu 2 tahun ngekos di Bigung.
pernah kami jalan kaki kemudian ini, dan pernah kami jalan kaki ke ke Melape karena tidak punya uang pada saat itu. Nah, singkat cerita, pada saat itu kami terpisah dan kami masih berteman di kampung. Nah, pertemanan kami semakin akrab saja di kampung. Pokoknya setiap hari, kalau sore ada dia dan malam ada dia kesini pergi main-main. Karena pekerjaan dia juga banyak. Kemudian kita balik lagi ke belakang, dan ketika saya sampai di rumah pagi itu, saya cetak foto itu, saya menangis. Saya bingung. Ketika saya berada di tempat duka, saya kuat. Saya tidak menangis. Ketika saya di rumah, saya teringat semua bahwa dia itu sering kesini. Kami itu berteman sudah terlalu dekat. Kami ada konten YouTube. Kalau konten dia saya Seronjong, dan kalau nama YouTube saya Trisandi Channel. Hampir 80% itu cerita kami, maksudnya di YouTube dia itu ada saya. Dan arti di YouTube saya pun begitu, karena setiap konten kami itu selalu bersama. Kalau sore kami itu jalan, pokoknya kemanapun kami mau. Kalau sudah pegang motor ya terserah mau jalan kemana, namanya juga kan anak muda ya, jalan terserah aja mau kemana. Nah, waktu di rumah saya print foto itu sama nangis. Sampai di sana saya pasang foto itu, dan pada kejadian kami main itu kan kemarin pas sorenya itu perasaan saya tidak baik. Saya tidak bisa menahan kesedihan saya teringat kejadian kemarin kalau kami kadang main, dan tanpa disadari saya menangis pada saat itu. Saya tidak bisa menahan rasa kesedihan saya. Dan singkat cerita, acara selesai dan sudah dikubur dan mati di sana. Hampir setelah kuburan itu saya jalan terus guys. Saya jalan ke rumah teman, karena saya kalau di rumah itu saya merasa sangat tidak enak perasaan saya, karena saya teringat terus dia. Kalau malam pun saya teringat, karena setiap jam 9 malam ada dia, dan jam 12 malam atau jam 1-2 itu dia baru pulang. Kalau dia nggak kesini itu waktu hujan saja dia nggak kesini. Kalau nggak hujan ya dia pasti datang. Dia bercerita, kami sering curhat yang saya bilang tadi, banyak hal, tapi kebanyakan tentang pekerjaan sih, istilahnya seperti itu. Dan pada saat ini pun saya masih merasakan hal yang sama. Saya sedih kehilangan teman baik saya, dan banyak pelajaran saya dapat ambil dari dia. Dia orangnya lumayan lah, dalam arti baik, dan sering membantu saya, dan kami sering jalan ke Bigung, pergi makan, pergi ke tempat-tempat rekreasi. Dan terakhir waktu itu dia mau konten ke Gunung Es, dan yang paling dia inginkan itu ke PT Ken waktu itu. Saya merasa dia itu cuma pergi ke suatu tempat dan suatu saat akan bertemu lagi. Pernah suatu saat setelah kejadian ini saya bermimpi ketemu dia, dan dalam mimpi itu setelah saya bangun istilahnya begitu, saya merasa sangat sedih. Dan pada saat ini sampai sekarang saya masih tetap merasa kehilangan. Semoga harapan saya, semoga orang-orang seperti dia semakin banyak, dan ada lagi, maksudnya seperti dia ada lagi di dunia ini, dan masih ada orang-orang baik seperti dia. Kita lakukan yang baik dan lakukan sesuatu yang benar, karena kita tidak tahu hidup kita sampai di mana. Dan sampai di sini saja cerita saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, meskipun ceritanya cukup menyedihkan, cukup mengharukan, dan istilahnya saya mencurahkan isi hati saya pada malam hari ini. Baik, terima kasih karena sudah mendengar dan menyimak cerita saya. Selamat malam, dan sampai bertemu lagi di cerita saya berikutnya. Sampai jumpa, dan terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam dan sampai jumpa.